Nah, hari ini kita membuat larutan penyangga atau dengan istilah buffer. Pada praktikum kali ini kita praktikum membuat buffer asetat dengan pH 5 sebanyak 50 ml. Langkah pertama, kita harus menghitung terlebih dahulu berapa kira-kira volume dari CH3COOH dan volume dari CH3CONA alias natrium asetat yang sebagai garamnya. Pertama, kita hitung dari nilai Ka CH3COH yang diketahui ya, yaitu sebesar 1,74 kali 10 min 10 pangkat min 5. Kita hitung berapakah nilai konsentrasi H plusnya dengan cara anti-log 5, yaitu sama ketemu 1 kali 10 pangkat min 5. Untuk perhitungan pH sendiri, kalian bisa menggunakan bantuan kalkulator atau menggunakan logaritma sederhana ya. Nah, di sini kita ingin membuat buffer sebanyak 50 ml. Di sini saya misalkan Z adalah volume CH3CONA. Pemisahan ini dibutuhkan untuk mempermudah perhitungan kita. Kemudian rumus yang digunakan yaitu konsentrasi H+ sama dengan Ka dikalikan mol asam per mol garamnya. Kita garamnya kan CH3CONA ya. Nah, kita harus tahu bahwa mol itu kan dari rumus M kali V, molaritas kali volume. Di sini molaritas kita anggap sama, volumenya berbeda ya. Nah, ini dari ruas ini yang sama, dicoret-coret juga, ini coret-coret juga, sehingga nanti dapat persamaan seperti ini. 1 dibagi 1,74 dari sini ya, 1 dibagi 1,74, ini kan perkalian silang, sama dengan 50 dikurangi Z. Kok bisa? Karena Z ini kita misalkan tadi adalah volume CH3COONA. Sehingga volume CH3COOH yaitu volume total dikurangi volume CH3CONA. Jadi di sini volume dari CH3COOH adalah 50 dikurangi Z dibagi Z sebagai volume garamnya ya. Nah, ini kita hitung ketemu 0,57 sama dengan 50 min Z dibagi Z. Nah, berapakah nilai Z-nya? Kita hitung di sini ketemu adalah 31,8 mili. Ini di sini perhitungan secara sederhana ya. Kita menggunakan perhitungan matematika sederhana. Jadi di sini kalian harus sudah bisa perhitungan seperti ini. Nah, setelah Z ketemu sekian, kita harus menghitung volume CH3COOH-nya. Jadi 50 dikurangi Z alias 50 dikurangi 31,8 ketemu 18,2 mili. Jadi, ketika pembuatan larutan buffer asetat pH 5, kita membutuhkan CH3COONA 31,8 mili ditambah 18,2 mili CH3COOH. Berikut ini adalah peralatan yang kita gunakan untuk membuat larutan penyangga. Yang pertama ada larutan CH3COOH atau asam asetat. Ini berkonsentrasi 0,1 m. Pembuatan CH3COOH alias asetat ini kita mengecerkan dari asam asetat 6 m. Sehingga kita membutuhkan 0,83 mili CH3COOH 6M untuk menjadi CH3COOH 0,1 m sebanyak 50 mili. Kemudian di sini ada CH3COONA atau natrium asetat. Ini kita buat dari padatan ya. Jadi kita menimbang 4,15 gram natrium asetat, kemudian kita larutkan dalam wadah sehingga bervolume 50 mili. Jadi ini sama konsentrasinya 0,1 m. Kemudian kita membutuhkan beker gelas untuk mereaksikan kedua larutan ini, menggunakan batuan pipet pump karena kita nanti mengambilnya pakai pipet ukur ya. Dan ini ada indikator universal. Mungkin adik sudah tahu ya, indikator universal ini kita gunakan untuk mengecek pH. Nanti ini kita celupkan ke larutannya dan kita sesuaikan skala pH-nya pada kemasannya. Oke, langkah pertama kita di sini memipet sejumlah natrium asetat sesuai perhitungan kita tadi yaitu 31,8 mili. Karena di sini kita menggunakan pipet ukur 10 mili, jadi ini akan melakukan 3 kali PPT 4 kali, 3 kalinya 10 mili, nanti 4 kali 1,8 mili.
kita ambil 1,8 mili. Ini sedikit ya, jadi harus hati-hati. Nah, jadi untuk menambahkan di sininya kita pakai ini. Apa 1,8. Oke, kita sudah ambil yang untuk natrium asetatnya. Berikutnya kita ambil yang asam asetatnya. Asam asetat tadi kan kita sudah menghitung ya, yaitu 18,2. Pipetnya ganti loh ya, kalau ganti lautan. Kita ambil 18,2, jadi 2 kali ini. Pertama kita ambil sebanyak 10 ml terlebih dahulu. Terus ini kita ambil 8,2 nya. Bereskan dulu. Pas ini. Nah, sudah ya. Nah, ketika sudah kita campurkan kedua lautan tadi, ini kita menunggu sedikit untuk reaksinya ya. Nah, kemudian kita bantu reaksinya menggunakan bantuan spatula untuk mengaduknya. Kita aduk perlahan. Kita aduk. Nah, kita di sini kan bikin membuat botol pH 5 ya. Jadi untuk memastikan jika dia sudah pH 5, kita cek pH-nya menggunakan indikator universal. Sebenarnya pengecekan ini bisa juga menggunakan pH meter atau pH meter stick ya. Ini kita menggunakan yang ada di laboratorium kita, menggunakan indikator universal. Caranya seperti ini. Kita celupkan. Nah, terus kita lihat perubahannya. Nah, bagaimana kita mengetahui pH-nya berapa? Kita sesuaikan dengan kotak yang di sini, kotak kemasannya untuk melihat di sini. Nah, sini. Nah, kalau dia ternyata dia lebih asam, jadi perlu kita basahkan kembali. Jadi kita menambahkan sedikit demi sedikit larutan natrium asetatnya ya. Kita tambahkan. Nah, ini kita cek lagi. Kita ambil lagi. Kita ambil lagi. Oke. Terus kita cek lagi sini. Nah, di sini sudah lumayan turun pH-nya. Masih terlalu asam lagi karena kita ingin tepat 5 ya. Kita ambil lagi satu indikator universal, kita cek kembali. Nah, sudah. Nah, di sini kita usahakan sampai dia mendekati warna dari 5. Ternyata masih kurang basah lagi. Ternyata tadi masih keasaman. Kita aduk lagi untuk kita cek. Oke. Nah, sudah tepat ini di 5 ya. Jadi tepat di 5. Oke, sekian dari pembuatan lautan penyangga ini. Selamat belajar.